Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ihsan Mandalika dengan NIM 250180005 dari kelas A1. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah program sederhana yang saya buat dengan judul Sistem Pendataan Brand Laptop. Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library Tkinter untuk tampilan antarmukanya. Tujuan dari program ini adalah untuk memudahkan proses pendataan brand laptop secara sederhana dan terstruktur. Nah, di sini saya akan langsung menjalankan program. Setelah program dijalankan, akan muncul sebuah jendela aplikasi dengan judul Sistem Pendataan Brand Laptop. Nah, ini akan kita jalankan. Nah, tampilan aplikasi menggunakan latar belakang berwarna gelap agar terlihat rapi dan nyaman terlihat. Nah, di bagian atas terdapat judul aplikasi yang menunjukkan bahwa program ini digunakan untuk melakukan pendataan brand laptop. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian input data. Pada bagian tengah aplikasi terdapat form input data. Di sini terdapat 3 kolom yang harus diisi, yaitu nama brand, negara asal, tahun berdiri. Semua kolom ini wajib diisi sebelum data dapat dimasukkan ke dalam tabel. Nah, jadi saat menekan tombol tambah, setelah data juga sudah diisi, saya menekan tombol tambah. Jika ada kolom yang belum diisi, maka akan muncul pesan peringatan. Namun jika semua data sudah lengkap, maka data tersebut akan langsung masuk ke dalam tabel di bagian bawah. Misalkan gini, kita masukkan dulu nama brandnya. Terus negara asalnya, terus tahun berdirinya. Nah, di sini kita akan mengklik tambah. Nah, jadi sudah dimasukkan. Nah, setelah data diisi, saya menekan tombol tambah. Jika ada kolom yang belum diisi, maka akan muncul pesan peringatan. Semua data harus diisi. Nah, di sini akan menunjukkan pesan peringatan. Namun, jika semua data sudah lengkap, maka data tersebut akan langsung masuk ke dalam tabel di bagian bawah. Nah, saat menekan tombol ubah, setelah data dipilih dan dilakukan perubahan pada kolom input, saya menekan tombol ubah. Data yang ada di tabel akan langsung diperbarui sesuai dengan data yang baru dimasukkan. Jadi di sini kita klik dulu yang mau diubah. Ubah. Terus kita masukkan data yang baru. Nah, maka kolom tabel di bawah akan terubah. Nah, saat menekan tombol hapus, jika ingin menghapus data, maka saya akan memilih terlebih dahulu data yang ada di tabel, kemudian akan menekan tombol hapus. Sebelum data dihapus, akan muncul konfirmasi untuk memastikan bahwa data benar-benar ingin dihapus. Nah, jadi kita akan menghapusnya. Nah, seperti ini, yakin ingin menghapus data? Yes. Dan saat menekan tombol reset digunakan untuk mengosongkan seluruh kolom input tanpa memengaruhi data yang sudah ada di dalam tabel. Jadi misalkan kita masukin dulu
datanya. Nah, jika eh, tombol reset digunakan untuk mengosongkan seluruh kolom input, jadi bisa kita reset tanpa nah di sini langsung terhapus tanpa memengaruhi data yang sudah ada di dalam tabel ini. Nah, dengan demikian program sistem pendataan brand laptop ini dapat digunakan untuk menambah, mengubah, dan menghapus data dengan mudah. Program ini sederhana namun sudah mencakup fungsi dasar dalam pendataan data. Nah, di sini saya akan menjelaskan program codingan sebelum dijadikan tampilan tampilan sistem pendataan brand laptop. Nah, jadi di sini ada yang pertama tuh ada import library. Pada bagian ini saya mengimport library Tkinter yang digunakan untuk membuat tampilan aplikasi. Library TTK digunakan untuk membuat tabel agar terlihat lebih rapi, sedangkan message box ini berfungsi untuk menampilkan pesan peringatan atau konfirmasi kepada pengguna. Selanjutnya ada window, yaitu di sini saya membuat jendela utama aplikasi. Yang pertama ada title, yaitu digunakan untuk memberi judul aplikasi. Yang kedua ada geometri, digunakan untuk mengatur ukuran dan posisi. Yang selanjutnya ada resizable, yaitu digunakan agar ukuran jendela tidak bisa diubah. Selanjutnya ada configure, digunakan untuk mengatur warna latar belakang aplikasi. Di sini saya menggunakan background teknologi. Selanjutnya ada variable input. Setelah itu saya membuat variabel untuk menampung data input dari pengguna. Variabel ini digunakan untuk menyimpan sementara data yang dimasukkan ke dalam kolom input, yaitu nama brand laptop, negara asal, dan tahun bukti. Selanjutnya ada fungsi reset. Fungsi ini berfungsi untuk mengosongkan seluruh kolom input. Biasanya digunakan setelah data berhasil ditambahkan atau ketika tombol reset ditekan. Selanjutnya ini ada fungsi tambah data, yaitu untuk menambahkan data. Pada fungsi ini program akan memeriksa apakah semua kolom sudah diisi. Jika ada kolom yang masih kosong, maka akan muncul pesan peringatan. Jika semua kolom sudah diisi, data akan ditambahkan ke dalam tabel dan kolom input akan dikosongkan kembali. Selanjutnya di sini ada pilih data, fungsi pilih data, yaitu fungsinya untuk memilih data pada tabel. Fungsi ini akan berjalan ketika pengguna mengklik salah satu baris data pada tabel. Data yang dipilih akan otomatis ditampilkan kembali ke kolom input sehingga memudahkan proses pengeditan. Nah, selanjutnya di sini ada ubah data. Fungsi ini digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada di tabel. Jika belum ada data yang dipilih, maka akan muncul pesan peringatan. Jika data sudah dipilih, maka data akan diperbarui sesuai dengan input terbaru. Nah, di sini selanjutnya ada fungsi hapus data. Di sini
Ini adalah fungsi hapus data. Untuk menghapus data, pada fungsi ini pengguna akan diminta konfirmasi terlebih dahulu sebelum data dihapus. Hal ini bertujuan untuk menghindari penghapusan data secara tidak sengaja. Di sini ada judul aplikasi. Di sini saya kemudian menambahkan judul aplikasi pada bagian atas. Judul ini berfungsi sebagai identitas aplikasi agar pengguna mengetahui tujuan dari program yang dijalankan. Selanjutnya ada frame input. Frame input data. Di sini saya membuat frame khusus untuk input data. Di dalam frame ini terdapat 3 kolom input, yaitu yang pertama tuh nama brand laptop, negara asal, tahun berdiri. Semua kolom tersebut harus diisi sebelum data ditambahkan ke dalam tabel. Selanjutnya ada frame tombol atau tombol aksi. Kemudian terdapat beberapa tombol aksi. Tombol-tombol tersebut memiliki fungsi sebagai berikut. Tambah untuk menambahkan data. Ini. Selanjutnya ubah untuk menjadi data. Ini. Selanjutnya hapus untuk menghapus data. Selanjutnya reset untuk mengosongkan kolom input. Nah, selanjutnya di sini ada frame tabel. Tabel ini digunakan untuk menampilkan seluruh data brand laptop yang telah dimasukkan. Tabel terdiri dari 3 kolom, yaitu brand laptop, negara asal, dan tahun berdiri. Ini brand, negara, dan tahun berdiri. Nah, yang terakhir di sini yang terakhir ialah berfungsi untuk menjalankan program atau bagian untuk menjalankan aplikasi. Baris ini sangat penting karena berfungsi untuk menjalankan dan menampilkan aplikasi. Tanpa baris ini, program tidak akan berjalan. Demikian penjelasan mengenai program sistem pendataan brand laptop yang telah saya buat. Saya menyadari bahwa program ini masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi tampilan maupun fitur. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian maupun hasil program ini masih belum sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak ada gitu.